Halo teman-teman, selamat datang di channel Galeri Iwak Kali bersama saya Mas Ferry, dimana ikan-ikan yang saya pelihara sebagian besar adalah tangkapan alam ya. Jadi hasil dari saya memancing, ada yang saya tangkap secara langsung ketika kebetulan sungai di belakang rumah saya sedang berkurang airnya atau asat itu teman-teman. Nah, di situ ada ikan wader, tombro, dan juga kebetulan belum lama ini sekitar 2 bulan yang lalu saya mancing dan mendapatkan 2 ekor ikan cana, yaitu cana penghuni habitat asli di sungai saya, di sungai belakang rumah saya, yaitu cana limbata teman-teman. Cana asli dari Jawa. Ternyata cana limbata ini juga cukup lumayan menarik ya teman-teman. Pada waktu itu sementara saya campur satu tank dengan ikan-ikan yang lain, seperti yang nampak itu ya teman-teman ya, yang saya kasih panah merah di pojokan itu ada 2 cana yang saya dapat dari mancing, yaitu yang satu ukuran 5 cm dan yang satu ukuran 10 cm. Nah, kemudian setelah beberapa sekitar kurang lebih 2 bulan saya pisah nih teman-teman. Jadi ikan-ikan yang tadi kebetulan saya punya ikan cana asiatica, saya taruh dalam satu tank, dan alhamdulillah menurut saya cana asiatica ini tidak begitu barbar ya teman-teman ya. Jadi masih bisa di tank match sama ikan yang lain. Oke teman-teman, kita kembali lagi kepada cana yang tadi ya, yang tadi mojok itu teman-teman. Sekarang sudah mentalnya sudah bagus tuh teman-teman, seperti yang nampak di video itu ya. Jadi sudah bisa digoda-godain dengan karet, kemudian dengan pakan dia mau gigit kaca juga teman-teman. Nah, itu adalah sebuah tantangan teman-teman. Jadi cana limbata ini menurut saya beda sekali ya, karena cana limbata itu sudah dari awalnya itu cana tersebut kan tangkapan alam ya. Jadi ikan liar memang dilahirkan di alam liar, jadi akan sangat berbeda tantangannya dibandingkan dengan kita progres ikan cana maru teman-teman. Akan tetapi dengan seperti itu kita lebih puas rasanya ya, bisa memprogres cana limbata yang tadinya mojok mager saja di pojokan itu, di itu tempat aerator itu teman-temannya, hanya di situ saja. Untuk sekarang sudah bisa diajak bermain teman-teman ya, mentalnya sudah bagus dan sudah yang tadinya kalau makan itu nunggu yang pemberi makannya pergi, sekarang sudah malah kalau ada orang nyamperin teman-teman ya, yang tadinya cuma di pojokan di batu itu yang sebelah kiri ataupun di tempat filter itu. Baiklah teman-teman, saya akan bercerita sedikit ya pengalaman bagaimana saya memprogres ikan limbata tersebut ya. Jadi sebelum saya progres itu ada 2 cana limbata itu sebelumnya saya seleksi dulu teman-teman. Jadi dua-duanya saya masukkan dalam toples ya. Nah, di toples itu saya amati itu dari 2 cana tersebut mana yang kira-kira punya potensi untuk bisa dilatih dengan instan atau cepat ya teman-teman ya. Saya kira semuanya menurut saya sih bisa ya, bisa kita latih mentalnya semuanya. Akan tetapi prosesnya itu yang berbeda. Apakah butuh waktu yang lama atau singkat atau cepat ya teman-teman ya.
Oke teman-teman, jadi kita mulai saja ya. Awalnya kita taruh dalam toples ya dua-duanya, terus saya amati beberapa hari. Saya kasih makan yaitu serangga ya, itu laron itu teman-teman. Kebetulan musim hujan, nah ini sudah banyak laron. Saya kasih itu, saya amati kalau yang ukurannya 5 cm itu dia langsung berani gitu dia makan ya, walaupun sembunyi-sembunyi, artinya nunggu yang memberi makan itu pergi. Nah kalau yang ukuran 10 cm itu rupanya dia itu ini guys, jadi apa ya, stresnya itu nggak hilang-hilang, itu mager saja, sampai pakan yang saya kasihkan itu masih utuh sampai besok harinya itu. Nah dari situ saya jadi bisa menilai ya, artinya walaupun nantinya yang 10 cm pun bisa diprogres, akan tetapi akan butuh waktu yang lama untuk menyesuaikan. Nah kemudian kalau yang 10 cm itu, yang ukuran 10 cm itu ini ya, mungkin karena sudah terlalu besar ya, jadi dari segi mental itu sudah sangat liar sekali, mungkin itu pengaruh juga. Nah jadi karena sudah liar dan terbiasa di alamnya seperti itu, sangat takutan banget dengan, atau kaget dan gampang stres gitu ya, sehingga akan sulit untuk pulihnya. Sedangkan yang untuk ukuran 5 cm ini, karena dia mungkin masih kecil ya teman-teman, sehingga mungkin masih bisa dirubah itu, apa, karakteristik dari ikan tersebut itu masih mudah untuk dirubah. Jadi ya saya akhirnya simpulkan untuk melepas kembali. Nah itu teman-teman, kalau dilihat itu dorsalnya itu, siripnya itu kita lihat itu kan, dia itu waktu kita campur itu saya rupanya dibully ya sama ikan-ikan yang lain itu ya, karena dia ukurannya yang kecil, sedangkan yang 10 cm itu masih mulus ya teman-teman. Nah itu yang 5 cm itu dorsalnya itu apa, agak robek-robek, itu bukan saya buat-buat, yaitu alami, dibully sama ikan-ikan yang lain. Nah itu ya mudah-mudahan nanti setelah itu juga badannya pada ada luka-lukanya itu. Nah mudah-mudahan nanti setelah beberapa hari ikuti terus progresnya, mudah-mudahan bisa ini apa, malah menjadi bagus ya, rimnya bisa tebal gitu ya. Yang jelas untuk sekarang ini saya masih fokus untuk melatih mentalnya teman-teman ya. Ini butuh sekitar ya kurang lebih 5 hari teman-teman ya untuk bentuk mental seperti itu. Itu baru saya pisah dengan ikan-ikan yang lain itu, yang tadi di awal ada di akuarium itu tadinya mojo aja itu, apalagi di tempat yang besar ya, dengan ikan sekecil itu di akuarium dengan ukuran itu sekitar 40 kali 25 cm teman-teman, dengan tinggi 30 cm. Itu cukup besar untuk ukuran ikan seukuran 5 cm ya teman-teman ya. Jadi agak kaget waktu sendirian di akuarium tersebut, maunya mojo aja, tapi alhamdulillah sih untungnya ikan itu mau dikasih makan itu. Jadi saya kasih makan, terus saya pergi, itu dia sempat mau makan. Nah begitu teman-teman. Nah itu ada beberapa langkah ya saya. Yang pertama itu saya amati, pertama ikan itu kagetan ya teman-teman ya. Kalau kaget langsung dia mager lagi, mojok di sana kan. Nah terus saya coba kasih pakan lagi, saya kasih pakan udang, kemudian dia mau makan. Saya kasih udang, saya potong kecil itu, dia mau makan. Terus karena kenyang kemudian dia mager lagi teman-teman.
Nah kemudian sebelahnya itu kebetulan saya kasih ada tank lain yang berisi ikan maru. Nah dia kok mentalnya berani itu deket-deketin di pinggiran tank itu, mentalnya berani mau flaring sama itu kan. Nah lama-lama sudah berani berenang, saya kasih ikan, sudah berani makan walaupun ada saya teman-teman. Nah kemudian lama-lama saya ajak bermain, dia masih takut, kemudian mager lagi. Nah hari pertama, hari kedua masih seperti itu, hari ketiga masih seperti itu, tapi sudah berani makan ketika saya ketika saya tidak pergi ya teman-teman ya. Kemudian hari keempat masih agak ragu-ragu gitu. Nah ini di hari kelima ini sudah berubah total ya teman-teman ya. Jadi saya bikin lapar, kemudian kalau siang lampu saya matikan. Nah ini teman-teman, dia sudah berani, saya itu sudah berani mendekati kaca gitu. Saya kasih pancing-pancing pakai pakan juga dia sudah berani mengejar-ngejar. Kemudian saya terus juga sudah gigit kaca juga. Kemudian saya kasih mainan pakai karet, itu juga sudah berani mengejar-ngejar itu teman-teman ya. Oke teman-teman, saya kira itu ya pengalaman saya. Kesimpulannya adalah yang pertama, ikan itu jangan dibikin kaget ya teman-teman ya. Jadi cara menyalakan lampu juga, pertama kita nyalakan lampu ruangannya dulu, baru lampu akuarium supaya ikan itu tidak kaget ya. Kemudian yang kedua, ikan itu sering kita ajak berinteraksi aja ya teman-teman ya. Jadi ikan itu biar terbiasa sama kita. Kemudian yang ketiga, dikasih temen di tank lain itu untuk temen flaring ya, untuk melatih mental ikan tersebut. Nah kemudian yang keempat itu, jangan terlalu banyak diberi makan ya teman-teman, supaya ikan itu tidak gemuk dan tidak mager itu. Jadi ikan itu tidak dipuasakan, tapi jangan berlebihan makanya. Jadi ikan itu makan tapi merasa masih kurang terus. Jadi ikan itu menjadi agresif, kemudian menjadi marah gitu, pemarah gitu teman-teman. Beda kalau ikan itu kegemukan kemudian kenyang, ikan itu akan menjadi lamban itu ya. Kemudian karena lamban itu, jadi dia tidak pengen untuk diajak bermain, jadi pengennya diam aja menyendiri itu di mager di pojok itu. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian dulu, mungkin pengalaman yang saya bagikan ya. Mudah-mudahan ada tips-tips atau pelajaran-pelajaran yang bisa diambil ya teman-teman dari apa yang saya lakukan. Kemudian jangan lupa untuk subscribe ya dan like, supaya nanti akan selalu saya update perkembangan dari ikan Channa limbata tangkapan alam liar ini, supaya teman-teman gak ketinggalan dan akan selalu ada pengalaman-pengalaman dan tips-tips baru ya, untuk supaya bisa saya bagikan kepada teman-teman. Baiklah teman-teman, sampai jumpa lagi.